Assalamualaikum Ustaz. Apa yang dimaksud ahlul bid'ah yang kelak akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kawan saya itu kata orang Wahabi jangan didengarkan. Dan apa itu Wahabi? Ya, rupanya dia ketakutan ini orang Wahabi ya. Ya, makanya jangan suka bidahin orang lo. Baik-baik. Jadi sebenarnya ahlul bid'ah yang diusir oleh para malaikat dalam satu riwayat yang sahih itu saat orang tersebut sudah dikenali oleh Nabi karena memiliki tanda. Jadi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam minta ke Allah untuk umatnya ini diberikan tanda agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengenali. Nah, salah satu tandanya itu adalah ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran muhajjalin? Kalau wudu, ya lebihin ke arah dari sikut ke atas, nanti di kaki sampaiin ke betis. Maka kata Rasulullah dalam satu riwayat yang sahihah, "Faman yastati minkum ayyaghurra," atau yang melakukan, siapapun di antara kalian yang bisa ngelakuin maka lakukan, lebihkan basuhan. Ya. Lebihkan basuhan. Nanti di sono itu akan jadi satu tanda buat pengenalan Rasulullah bahwa itu umatku. Makanya kalau wudu pelan-pelan, Bu. Ini yang kita perhatiin banyak ibu-ibu di bang depan diseblok, tumitnya nggak kena. Depannya disiram, tumit belakang kagak kena. Itu secara hukum wudunya kagak sah. Karena yang diminta Allah yang disampaikan Rasul, wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh atau alirkan air pada dua kaki sampai mata kaki. Maka batasan yang paling minimal, yang paling sekedar sah itu sampai mata kaki. Sunnahnya sampai betis. Bagian depan, bagian belakang, kanan, kiri itu wajib kena air. Wajib dialirkan air. Jangan timbang diseblok depannya, belakangnya kagak kena. Enggak sah wudunya. Makanya ibadah orang bodoh itu sia-sia, ibu, bapak. Ibadah nggak pakai ilmu, sholat nggak pakai ilmu, wudu nggak pakai ilmu, kagak sah. Makanya perlu ngaji juga begitu. Kalau ngaji dengerin, simak guru apa yang diomongin. Tadi kayak Kiai Amal tuh ngomong, dengerin. Jangan bercanda. Paham? Woi, paham aja. Jadi, nah, udah kekenalan nih orang. Maka kata Rasulullah, emang sayangnya Sayyidina Muhammad kepada kita tuh luar biasa. Sini. Nyampe dikit lagi mau ngambil gelas. Kan gelasnya disediain itu. Adadul aqwab ka'adadin nujum. Jumlah gelas itu sebanyak jumlah bintang. Min fiddatin, dari perak, dari emas. Enggak tanggung-tanggung, Pak. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad. Karena kemuliaan ini Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad, kita ngikut umatnya. Pas mau ngambil gelas, mau minum, dibetot sama malaikat. Rasulullah langsung ngomong, malaikat, dia sahabat aku. Rasulullah mau udah ngakuin karena udah dapat lihat tanda. Nih orang mukanya terang, tangannya terang, kakinya terang. Udah pasti itu umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ditarik sama malaikat sampai Rasulullah bertanya, "Kenapa?" Inilah orang yang merubah syariat kau. Inilah orang yang merubah syariat engkau. Apa pengertian merubah syariat engkau? Yang mengada-ngadakan sesuatu yang tak pernah dibenarkan Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Sholat muter-muter. Ngelilingin satu pohonan. Kayak aliran di daerah Jawa mana tuh? Jawa Barat apa? Jadi perlakuan ibadah mereka, ritualnya kayak ritual orang Toab di Ka'bah. Ada kan itu ya? Iya. Pakai putih-putih. Ditanya orang Islam. Islam. Yaitu termasuk salah satu ahli bid'ah yang merubah ajaran yang tidak Allah ajarkan lewat Sayyidina Muhammad, dia lakukan.
Itu. Makanya dalam pengertian ahlu bid'ah ini bukan ahli bid'ah yang atau yang didefinisikan oleh mereka-mereka orang-orang Wahabi atau orang-orang Salafi. Pasti yang tahlil sesat. Lalu mereka kan nganggapnya yang tahlil, yang mulidan, yang 7 bulan, yang 4 bulan, yang apa lagi itu? Kunut, yang itu kan bid'ah tuh. Kalau menurut versi mereka, definisi mereka, yang ahli bid'ah yang akan ditolak untuk minum telaga Nabi adalah mereka-mereka. Ternyata ini salah besar. Bukan mereka ya yang melakukan itu semua. Bukan kita yang tahlilan, bukan kita yang turun tanah, bukan kita yang mulid. Tapi yang dimaksud ahli bid'ah di sini adalah mereka yang merubah-rubah. Salah satunya adalah masuk di dalamnya al-khawarij. Khawarij adalah yang berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan kepala mereka. Khawarij, mereka adalah salah satu yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajh. Nah, itulah yang akan ditolak. Nah, sekarang ini banyak udah aliran-aliran, ya. Mau yang mengatasnamakan tasawuf, yang mengatasnamakan toriko, yang mengatasnamakan ahli ini banyak yang memang semuanya sudah keluar daripada penafsiran Sayyidina Muhammad SAW. Karena saking pinternya ngomong, mereka mulai menafsirkan Al-Quran itu dengan akal mereka, dengan pikiran mereka, dengan ilmu mereka, tanpa sedikit pun mengikut sertakan ya apa-apa yang Rasulullah terangkan. Maka dipastikan itulah termasuk ahli bid'ah. Banyak orang sekarang aliran kayak begitu. Makanya belum lama ini saya cerita, ada lebaran itu datang ke rumah saya, ngomongnya awal enak-enak aja, kemari berusaha menggiring saya ke arah pembenaran apa yang dilakukan gurunya. Apa? Menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya tanpa sedikit pun mengikut sertakan sunnah Nabi. Pahamin bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang mengajarkan ajaran ini itu dipastikan sesat 100%. Karena nggak akan bisa paham Al-Quran kalau nggak ada tafsir dari Sayyidina Muhammad. Nggak ada, Pak. Nggak ada sekelas apapun loh. Nggak bisa kita paham itu maksud Al-Quran, apa maksud Allah, apa yang Allah inginkan, kecuali itu diterangkan oleh Sayyidina Muhammad. Nah, inilah ahli bid'ah, ya. Salah satu ahli bid'ah yang akan ditolak untuk minum di telaganya. Nah, paham kira-kira? Siapa itu Wahabi? Baca aja itu mah di Google sendiri. Ya Wahabi lah, baca aja itu lah. Penting lah.